gue dari awal bikin video, which is pas umur 9 tahun tuh, intentionku bukan buat cari fame atau cari muka. Jadi however orang tuh bakal komen tentang aku atau tentang kontenku, I don't give a shit. Kerja yang lain juga selain jadi content creator kan? Pernah jadi kasir kalau nggak salah? Yes, jadi kasir, jadi bersih-bersih daycare, bersih-bersih kayak semi-semi hotel. I did all the serabutan work, guys. I worked hard before. Waktu itu aku lagi liburan mau ke Italia di airport di Belanda. Aku mau nge-vlog nyantri buat apa sih? Sebelum boarding. Yes, itu. Terus orang di belakangku tuh yang bener-bener, can you please delete that video? I don't want to be seen on the internet. Spill at Invipop bersama Rizal Kadri, dan kali ini bintang tamunya adalah Mela Charlie. Hello. Bete nggak? Bete nggak dibilang Mela Charlie? Gue aja nggak denger. Mela Carly, please, not Charlie. Mela Carly. Carly. Bukan Charlie. Yes, bukan. Kenapa marah dibilang Charlie? ST12. Keren banget. Keren banget. No hate, no hate. No hate. No. Love. 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 You. Apa kabar? I'm good. How are you? Iya, kita tuh kalau ngobrol have to speak English, yes? Yes. Because you're more comfortable in speaking in English. Yes. I can. Tapi bisa kok bahasa Indonesia? Bisa. Kita aja TikToknya kan? Kayak pernah lihat di TikTok deh. Di mana ya? Di mana? Di TikTok ya. Tapi senang banget bisa ngobrol sama lo, dan FYI ini sebenarnya adalah pertemuan kita yang kedua ya. Betul. Sebelumnya kita udah pernah ketemu tapi nggak usah diceritain di mana. Censor that out. Seorang content creator, tapi gue pengen nanya juga, sebenarnya lo pengen dibilang title-nya tuh apa? Content creator atau apa? Ya, content creator is fine. Jangan influencer aja. Kenapa emang gak mau influencer? Terlalu... Tapi kan lo menginfluence banyak orang untuk melakukan hal-hal positif dengan bahasa Indonesia. Betul sih. Iya, benar-benar. Nih, kita ngomongin soal social media lo. Salah satunya adalah video yang lo pin di social media lo yang bilang katanya lo tuh nyaman dan pengen berkonten dengan berbahasa Indonesia. Betul. Walaupun awalnya kesusahan. Betul. Boleh cerita sedikit background story-nya, kenapa lo ngerasa kesusahan berkonten dan berbicara dengan bahasa Indonesia? Kalau sehari-harian ya. Karena otak gue mikir 3 bahasa. Capek aja kayak harus untuk selalu lancar gitu nih. Sekarang gue usaha nih, 1 kalimat full bahasa Indonesia, tapi di dalam otak tuh translate 3 kali, Belanda ke Inggris ke Indonesia. Dan kadang-kadang tuh I can't find the right words. Jadi awalnya bahasa lo itu menggunakan bahasa Belanda, yeah. Terus lo translate lagi bahasa Inggris, Yeah. Terus habis itu ngomongnya baru pakai bahasa Indonesia. Yeah. Ribet hidup lo ya? Iya, emang. Dan gak ini doang, banyak. Tapi emang buat yang belum tahu, lo lahir dan besar di Belanda. Lahir di Jakarta, Lahir di Jatinegara, Jakarta. guys. Jatinegara. She's a bit girly. Nggak ada tuh yang pernah bangga lahir Jatinegara. Kalau nggak orang emang besar luar negeri dong. Lahir di Jatinegara. Yes. Pindah ke Belanda berarti umur berapa? Umur 3. Umur 3 tahun. Iya. Atas dasar apa pindah ke sana? Emang keluarganya pindah atau sebelumnya udah ada keluarga atau gimana? Karena gue yang ngeong-ngeong mau deket sama bapak. Oke. Mamaku tuh di sini tuh sebenarnya she's a career woman. Oke. She doesn't need my dad, but I need Oke. my dad. You need your dad. That's why you moved to Yes. the Netherlands. Yes. And then you speak Dutch. Yes. Ih, challenge kali ya? Kita mau challenge dulu boleh nggak? Okay. Opening dong program kita, tapi dengan menggunakan bahasa yang lo bisa apa aja. Okay. Hello everyone, Mela Carly here. Please check me out at Invia Pop. Tunggu, jangan jago-jago nanti gue diganti. Enggak kok. No. You keep your Bahasa Inggris, 1, 2, 3. Hi everyone, it's Mela Carly here. Please check me out at Invia Pop. Oke, bahasa Jawa bisa dong. Oke. Bisa? Nggak bisa dong. Apalagi sih bahasa yang lo bisa? Belanda. Belanda, coba kalau Belanda. Okay, hi everyone. No, that's bahasa Inggris. Wait. Yeah. Okay. Hoi iedereen. Hoi iedereen. Ik ben hier Mela Carly di Invia Pop tuh kan. Mulai dicampur-campur lagi guys. Retake please. Retake. Oke, 1, 2, 3 bahasa Belanda. Hoi iedereen, Mela Carly hier. Ik ben hier in Invia Pop met Careza. En niet vergeten om Invia Pop te kijken. Joe! Coba sekarang gue tanya, lo jawabnya tapi pakai bahasa Belanda ya. Okay, sure. Let's go. Yang lo suka dari tinggal di Indonesia tuh apa?
Eten en Indonesia zelf. Yang lo nggak suka dari Indonesia, lo boleh panjang, tapi dengan Oké. bahasa Belanda. Don't challenge me. Oké. Oké. Soms gewoon hoe mensen denken. Ik snap gewoon niet hoe ze denken. Gewoon echt. Hun logica soms. Dan denk ik echt zo van. Dat dat normaal is voor jou, is voor mij echt een grote vraagteken. Artinya? Ayo, yang bikin susah. Dari itu. Terus bahasa apa lagi lo bisa sih sebenarnya? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Belanda. Sebenarnya bahasa Jawa juga bisa. Oke. City Y, guys. Oke. But Sikit-sikit, oke. Don't ask me to do it. Oke. Karena kalau bahasa Jawa, aksen Belandaku tuh benar-benar medok. Oh. Kalau bahasa Indonesia, Oke. this is why. Look, Oke. I'm manipulating everyone here. Oke. Karena everyone thinks aku lancar bahasa Indonesia karena aku udah mahir. Itu bener nggak? Iya, benar. Mahir. Oke. Karena aku udah mahir apa sih? Manipulating aksen lokal orang Indonesia. Oke. Tapi kalau Jawa, Satu kalimat bahasa Jawa yang lo tahu. Tapi ngomong ke kamera udah gitu dengan nada agak sedikit marah. Seperti penjajah. Nggak usah. apa ya? Aku ora gelem mangan keakean. Oh. Jago. Medoknya ada kok. Medoknya ada. Tapi nyokap tuh ada Jawanya kah atau gimana? Yes, she's a Madiun girly. Oh, Yes, Madiun. Madiun represent. Yes. Gila. Tapi 3 tahun pindah ke Belanda. Iya. Coba cerita dong masa kecil lo gimana di Belanda. Gue soalnya berangan-angan untuk bisa tinggal di luar negeri. Apakah seenak yang dibayangkan sama masyarakat Indonesia pada umumnya? Tinggal di luar negeri tuh enak ya. Setiap hari ngomong bahasa Inggris, makannya Kebanyakan lihat kentang. TikTok gitu. Seenak itukah atau gimana masa kecil lo di Belanda? Emang ada yang masa kecilnya nggak enak? Ada. Kan yang nggak enak kan pas udah jadi dewasa. Oh iya benar. Iya Agak dark tapi nggak apa-apa ya. Oke. Gimana? Masa kecil aku di Belanda mungkin nggak terlalu banyak beban pas di sekolah sih. Oke. Karena aku inget banget waktu kalau liburan ke Indonesia pas lagi summertime. Itu sering banget kayak ngobrol sama dengar sepupu-sepupu aku lah yang seumuran. Oke. Mereka cerita kayak banyak homework, terus harus bener-bener yang kayak belajar buat ujian gini-gitu. Di Indonesia nih? Iya, yang seumuran. Oke. Nah, aku nggak bisa relate. Karena? di Belanda kalau zaman aku ya, daripada ntar aku diserang sama ibu-ibu. Di zaman kamu waktu kamu sekolah. Iya. Itu tuh kalau ujian tuh nggak ada yang kayak nanti minggu depan ada ujian harus belajar gitu, nggak ada. Ujian tuh bener-bener ngeliat aja kapasitas anak ini tuh gimana. Terus kebanyakan main, pulang sekolah ya udah main, nggak ada homework, nggak ada ini itu. That's why kayak kamu ngerasa tuh kalau misalnya di Belanda tuh waktu masa kecilnya seneng-seneng aja. Seneng-seneng Karena aja. kayak no pressure. Yes, bener-bener no pressure. Oke. Baru mulai ada pressure-nya tuh masuk SMP. Tapi itu kayak juga ada pressure gini nggak? Lagi ngobrol nih tiba-tiba ada yang ketok-ketok gitu. sih. Ya, ada tukang di belakang nggak ada. Nggak ada ya, beda ya. pressure-nya tuh lebih ke masuk SMP tuh mulai ada yang namanya harus take accountability. Oke. Harus ada tanggung jawab sendiri Oke. sama homework dan pelajaran. Oke. Tapi ya udah di situ pun juga sebenarnya di situ sih transisi itu tuh yang bikin kebanyakan anak di Belanda mungkin agak sedikit shock. Tapi at the end kita tuh udah karena di SD-nya dikasih banyak kebebasan, jadi kita personal development-nya tuh udah ada di titik dimana emang buat tanggung jawab sama diri sendiri tuh udah harus bisa. Oke. Gitu. Berarti kayak pas kamu datang ke sini terus ngobrol-ngobrol sama saudara-saudara sepupu-sepupu, jadi kayak lumayan culture shock gitu. Kok gini sih sekolahnya super gitu? duper, iya. Kayak sepupu-sepupu tuh udah belajar algebra gitu-gitu. Oh, belum? Aku masih yang kayak 10 tambah 10, 100 tambah 20. Sumpah real. Oh, jadi yang lebih bodoh yang mana? Oke, maybe in that sense, you guys win. Tapi Oke. emotional development, Oke, gua ngerti. Jadi ada yang book smartnya tuh mungkin bisa dibilang yes, Indonesia benar. lebih Iya, gitu ya? Iya, I'm not gonna lie, emang book smartnya Indonesia. Oke. Tapi kalau kayak Pengembangan personal, karakter, yes, itu sekolah kayak Belanda. decision making, terus kayak lo udah tahu. Jadi bisa dibilang dari waktu kecil aja lo udah tahu lo pengennya ntar waktu gede jadi apa tuh lo udah tahu gitu ya. Iya. Walaupun tidak sesuai cita-cita di masa kecil. Enggak, aku dari kecil mau jadi
pengen jadi konten kreator. Dari umur 9 gue main YouTube, bos. Gila. Hebat. Pakai lagu kena copyright tapi. Terus juga ini ya, yang salah satu yang membuat gue tuh kenal sama lo adalah waktu itu ada, berisik banget. Waktu itu tuh ada satu video kalau nggak salah yang lo defend the history about Indonesia. Yes, betul. Iya kan? Boleh cerita dikit dong itu pengalaman yang lo hadapi sendiri ya? Kok tahu sih, Ha? Iya. Padahal tuh videonya udah gue hapus. Oh gitu. Karena kan, tapi nggak apa-apa. karena kan aku stalk. Alright, okay. Enggak. Enggak, iya, tapi aku defend karena di Jadi tuh ceritanya lo lagi di sekolah, lagi belajar sejarah. Terus sejarah yang lagi mereka masuk di topik tentang penjajahan lah. Bukan tentang Indonesia doang, tapi Oke. juga pas Belanda jajah Suriname, Oke. gitu-gitu. Salah satunya Masuk Indonesia. Oke. Terus adalah salah satu info yang gak klop. Mungkin Oke. kalian bisa tahu sendiri lah. Gue nggak mau diserang lagi, oke? Ada yang gak klop. Nah, Oke. gue karena nyokap gue orang Indonesia, gue Yeah. juga know banyak tentang Indonesia. Yeah. Nggak bener ini. I'm sorry, excuse me. Bukan begitu. Oh enggak, itu karena ini kan pelajaran di sini. No, di sini kan yang orang Indonesia kan saya. Enggak, tapi pelajarannya kayak begini. Oke, dikeluarin suruh ke apa sih? Adalah kepala headmaster section gitu. aku. Oh, oke. Kayak masuk detention gitu jadi. Enggak. Something like that, tapi nggak detention juga. Soalnya orangnya cuma ketawa doang. Kayak sebenarnya lu emang bener. Tapi itu gimana lagi? itu emang momen lagi di kelas di videoin gitu atau gimana? Enggak di video. Oh, abis itu lo ceritain kan? Iya. Itu juga pas aku cerita ke mamaku, pas sampai di rumah juga cuma ketawa. That's my girl. Yes. Yeah. Indo represent. Memang lidah kamu rendang memang. Tapi akhirnya kalau aku boleh tahu gitu ya, di teman-teman kelas kamu sendiri responnya gimana? Soalnya itu kan point of view dari kamu sama guru kan. Teman-teman di kelas kamu berarti kan yang seangkatan sama kamu memandang itu gimana? Mereka kepo, terus habis itu Oh, ya? kayak mereka tanya ke aku kayak, oh terus emangnya gimana gini gitu. Oke. And then you told the right story Right. according to Indonesia, Yes. not according to the Dutch. Tapi itu udah selesai masalahnya. yes. Karena sempat dapat hate juga gitu ya gara-gara konten yang kamu bikin gitu ya. Well, Kayak debat gitu lah ya. iya ada debat, terus gue stres lihat debatnya Ya Allah. di comment section. Kayak ada yang bilang, ya emang sebenarnya yang versinya Belanda itu emang benar gini-gitu ya. Oke. Karepmu wes. Lo kayak gitu kayak pengen ini aja nggak sih? Aduh kalau gitu gue ngapain jadi content creator? Kayaknya nggak ada sih momen di situ karena gue dari awal bikin video, Ya. which is pas umur 9 tahun tuh, Aha. intentionku bukan buat cari fame atau cari Oke. muka. Oke. Jadi however orang tuh bakal komen tentang aku atau tentang kontenku, ya I don't give a shit. Oke. I'm happy kalau lihat orang terhibur, Oke. but dari awal tuh bukan intention aku. It's just I'm just blessed that eventually emang bisa sampai sebesar ini. Oke. Soalnya juga kan lo punya pengalaman kerja yang lain juga selain jadi content creator kan? Pernah jadi kasir kalau nggak salah. Yes, jadi kasir, jadi bersih-bersih daycare, bersih-bersih kayak semi-semi hotel. I did all the serabutan work, guys. I've worked hard before. Tapi itu yang gue lihat di TikTok juga salah satunya. Pengen kerja di Belanda cuma gini-gini tapi dapat gaji gede. Emang gaji segede itu ya? Gede, Kalau dirupiahin. Tapi ya gede, tapi do you wanna continue doing that just for gaji gede and not live your life? Gedenya kasih tahu deh seberapa kira-kira? Kalau 15 full- juta gitu-gitu ada? Ada. Kalau dulu pas umuran aku 18 tahun, kalau misalkan full time kerja kasir bisa 18 juta gitu, bisa 15 juta, bisa. But then again, emang mau seumur hidup gitu doang? Mau? BU, butuh uang gitu. Iya, Jadi banyak emang opsi-opsi untuk bisa kerja seperti itu. bisa. Tapi lo nggak melakukan itu. No, it's Oke. just ya. It's lu just a lihat- face ya? It's just a face, dan aku juga lihat dari mama aku yang tadinya dia bener-bener career woman di sini. Sure. Terus she had to leave everything behind just supaya aku bisa deket sama papaku. Oke. And now she works similar things di sana. Dan bener-bener kemarin malam banget I had this conversation sama my mom. I said, like, I'm so sorry, like sometimes I'm so sad kalau lihat how you used to be and now how you are just for me. And it's just like, it's okay. Like
Yang penting I'm with your dad. Ah, Yang penting oke. I'm close with you. Tapi Oke. if you had the choice buat go back in time, would you like stay di Indonesia? Yeah, of course. Karena career wise-nya beda banget ya. Beda banget. Yang di sini mungkin kerjanya gimana, di Yeah. sana jadi beda gitu Yeah, kerjanya. yes. Oke. Well, mungkin itu juga salah satu alasan lo kenapa pengen serius konten kali. Yes. Oke, turning point-nya gimana sih sampai lo pikir kayak, oke, kayaknya gue pengen serius bikin konten, I wanna be a full-time content creator. Kayaknya setelah melewati imposter syndrome. Imposter syndrome, what is that? I Tell us felt about- not worthy of being content creator dan dapat Why? banyak attention. I don't know. Gak tau, I just didn't feel worthy dan udah mulai banyak yang nawar kayak endorse mau gak gini gitu. Tahun pertama jadi kayak content creator tuh aku sama sekali nggak mau terima endorse. Padahal mamaku tuh udah kayak ayo dibantu, bukan karena duitnya ya, kayak help them out, kayak coba dibantu aja karena ada nama kamu. Emang point of view beda. Gue ayo duit. Nyokapnya dia bilang, ayo dibantu. Iya, awalnya kayak gitu. Terus aku nggak mau, I don't feel worthy. Emang gue siapa sih? And then eventually aku turning pointku tuh buat nerima endorse dan benar-benar jadi content creator bukan karena duitnya, tapi lebih ke I should help these brands, but also if I continue benar-benar seriusin ini, I'm going to influence a lot of people, iya. Sure. Tapi juga aku lihat banyak orang tuh benar-benar terhibur dan presence aku tuh ngebantu mereka banget, mental health-nya mereka banyak banget DM yang masuk kayak, Kak Amel, because of you aku benar-benar yang tadinya depressed, like watching your content, I'm just instantly happy kayak, okay, you don't have to do me like that. Nggak usah. Tapi gini, ada orang yang bilang kalau misalnya jadi content creator di Indonesia tuh susah soalnya view-nya gitu-gitu aja. Coba ya gue bisa di luar negeri, pasti konten gue estetik, pasti gue ngambil video gampang, pasti banyak deh shot-shot yang bagus. Tanggapan lo gimana? Itu pemikiran jangka pendek banget sih. Karena gue tinggal di luar negeri terus bikin video estetik terus, and then what? Like how are you gonna biayain yourself there? Oke. Like itu jangka pendek banget. Oke. I can't say much, tapi it's just not a good way to think about luar negeri. Oke. Kalau mau mikir luar negeri, misalkan you mau S2 terus mau coba kerja di sana, That's okay. S2 gitu, that makes sense. Tapi just keluar negeri biar videonya estetik. Kalau bikin konten di luar negeri, apakah segampang bikin konten di Indonesia? No. Hah? No. Bukannya ngambil video aja? No, orang-orang are super duper tentang privacy tuh. No. Even papaku, orang-orang tuh di sosmed tuh suka nanya, mana sih papanya Kamel? He doesn't want to be segitunya, kayak even kalau misalkan aku bikin video yang cuma buat di Insta story, terus papaku lagi ngomong, and he realizes kalau suaranya tuh kedengaran di storyku, diulang lagi deh ada suaranya papa. Segitunya. Waktu itu aku lagi liburan mau ke Italia di airport di Belanda. Aku mau nge-vlog lagi queuing ngantri buat apa sih? Sebelum boarding. Yes, itu. Terus orang di belakangku tuh yang bener-bener, "Can you please delete that video? I don't want to be seen on the internet. Please delete it." Segitunya. Oke. Kalau di Indonesia lo keluarin kamera. Jadi lo seneng ya untuk bisa bikin video-video di Indonesia. Pengalaman-pengalamannya tentunya banyak banget. Jadi seru-seru banget kalau misalnya bikin video di Indonesia. Selain privacy, dibandingkan bikin konten di luar negeri sama di Indonesia, apalagi yang lo suka dan mungkin yang lo nggak suka? Kalau di Indonesia sih aku sukanya, I think the creativity, kayak it never ends di sini. Terus selalu ada sesuatu yang menghibur. Kayaknya secara humor wise itu juga lebih nyambungnya sama Indonesia. Makanya tuh aku gampang bikin konten dan like gampang berbaur with the people here tuh karena humornya nyambung. Kalau humornya sana agak krik. Gitu iya. Mereka nggak terlalu lucu ya? It's like white people jokes and sometimes I just have to white people jokes. Kalau di Indo lu ketawanya lebih ikhlas gitu ya? Kalau di sana ketawanya ketawa karir ya? lucu. Gampang banget bikin konten di Indonesia berarti itu lebih cocok sama lo? Iya, humornya cocok banget. Humornya cocok, terus juga bikin konten di Indonesia lebih seru, terus orang-orangnya juga lebih menarik, dan
kalau diajak ikut konten kayak mereka nggak ada, jangan dong, jangan, nggak ada kayak gitu ya. Oke. Pastinya seru banget ya karena lo udah terbukti sekarang konten lo berhasil, udah di mana-mana dipanggil ke Spill salah satunya, ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Walaupun ada penyesuaian dalam bahasa Indonesia, walaupun ada penyesuaian dalam ya cara lo ngomong, cara lo ngobrol sama orang. Apalagi sih penyesuaian-penyesuaian yang lo lakukan ketika lo ada di Indonesia? Adaptasi sama cara mikir sih. Cara mikirnya maksudnya gimana? Ya tentunya banyak clash apa ya. Mungkin kalau buat orang lain mungkin aku nih open minded banget dan banyak hal yang mungkin orang nggak setuju. Bukannya nggak setuju sih, tapi kayak bisa ya dia mikir kayak gitu. Tapi depends sih. Ada orang yang kayak oh ternyata bisa ya mikir kayak begitu. Tapi ada juga yang kayak kok bisa dia mikir kayak gitu. Dan sebaliknya juga aku pun juga gitu to the people here. Tapi bukannya aku bilang aku nggak suka itu, enggak. Justru itu aku belajar kayak all my people tuh gini, ada yang bisa kayak gini. Adaptasinya berarti lo lakuinnya dengan ngapain sih? Sering-sering ngobrol atau mungkin sering bikin konten? Sering ngobrol, sering comments, balas-balas comments juga. Aku tuh suka banget balas komen, balas DM. Aku tuh jadi banyak temenan sama followers aku. That's just how, segitunya itu tuh cara aku buat get to know culture, get to know kebiasaan-kebiasaan. Kalau ada yang dia minta Kak fallback, respon lo apa? Ya aku respon. Apalagi yang minta DUIT. Ada? Ada. Minta duit? Ada template-nya. Kak, saya begini. Terus 3 biji yang sama lah. Kok pas? Jadi lo blok? Enggak. Aku biarin. Apalagi hate comments. Hate DMs aku biarin. Ya Allah, banyak yang di hate comments itu? Aku biarin. Jadi Indonesia nggak sesopan itu kan? Emang aku udah bilang sopan? Gitu. Emang aku udah bilang sopan? Enggak dong. Nah, iyalah guys, I love you. Tapi baik-baik. Baik dong. Terus belajar bahasanya nih, yang gue tuh sampai sekarang masih belum kepikiran gitu. Lo belajar bahasa itu gimana sih? Kok bisa selancar ini? Apalagi aksen lo sih. Aksen lo tuh udah Indonesia banget soalnya. Kayaknya itu gara-gara aku emang, kalau dalam bahasa Belanda tuh ada kata namanya taalknobel. Itu tuh artinya tuh orang yang emang suka belajar bahasa dan pinter belajar bahasa. Jadi even kalau misalkan nih aku tinggal di Australia, kan mereka punya aksen Inggrisnya sendiri kan. Alright, Mike. Bentar aja, pasti aku bisa ngikutin. Aku tuh pinter mimicking. Gitu. Jadi kayak lo tuh gampang untuk bisa copy cara bicara orang. Yang menurut lo cara bicara orang Indonesia banget tuh caranya kayak gimana sih? Akhirnya lo copy dengan berhasil? Kayak gimana? Iya kayak iya nih. Masa? Enggak ya, gitu. Anjir, masa sinjir? Enggak, bejir gitu deh. Jadi hal-hal kayak gitu yang akhirnya membuat lo tuh gampang untuk bisa beradaptasi, bikin konten juga lebih gampang. Gue malah lihat satu video lo kalau nggak salah di TikTok yang bilang kayak, kata siapa gue nggak bisa bahasa Belanda, terus akhirnya lo ngomong bahasa Belanda panjang terus banget. masih aja ada yang komentar, ini pasti dia ngomong ngasal doang, terus sosok pakai subtitle. Padahal kan emang. See, that's what I mean. Like people will always try to find something bad. Kayak jangan projecting lu kalau ada masalah ke psikiater, anjir. Gila, ini kalau dari cara lu ngomong sih lo emang berhadapan sama orang Indonesia yang macem-macem ya. Ada gak sih kayak satu cerita lo berhadapan dengan orang Indonesia yang sebenarnya ini mungkin ngeselin atau kayak out of the ordinary? Ada yang sampai nelpon manajer Coba gimana ceritanya? Nelpon terus ngomong apa sih apa sih dia ngomong? Pokoknya minta pap Hah? Anda sudah gila? Iya. Minta pap? Anda pikir Anda siapa? Iya. Kalau gue masih inget namanya, gue langsung spill. Namanya siapa? Lupa, siapa sih? Depannya ada A-nya. Tapi banyak yang kayak gitu ya, minjem uang, terus ya hal-hal yang kayak minta-minta pap kayak gitu.
Kalau tapi yang baik ada juga dong. Mostly baik. Yang menurut lo kayak lo seneng banget kalau misalnya ada orang komen seperti ini. Itu komentar-komentar kayak gimana? Kalau dia misalkan apa ya? Kan konten gue kan kebanyakan tentang humor ya. Yeah. Jadi ini ke YouTube aku aja. Yeah. Kalau misalkan ada sesuatu statement yang dia tuh nggak setuju atau dia nggak paham, tapi dia tuh nggak yang kayak gue nggak suka sama lu gini. Dia tuh kelihatan mau berdiskusi, itu sebenarnya aku suka. Oh. Atau kayak nantangin knowledge aku. Oke. Itu aku suka. Nantangin knowledge gimana maksudnya? Kayak Misalkan tentang yang masa penjajahan itu. oh, maksudnya ngomongnya kayak gitu. Terus kayak kan setahu aku Oke. yang knowledge aku ini yang benar. Oke. Tapi terus dia cerita enggak, sebenarnya tuh kayak gini. Oh, oke, thank you ya. Iya. Tanggapan kamu soal agresi militer Belanda gimana? langsung freeze. Aku belum hidup. Nyaman bikin konten di mana? Di YouTube, TikTok, Instagram atau sosial media yang lain mungkin? Semuanya sih. Oke. Soalnya semuanya tuh punya ada sisi kreativitas sendiri. Kalau di TikTok kan paling yang snippet Yeah. bentar. Yeah. Kalau di YouTube tuh yang benar-benar aku bisa Full. dan Oke. aku juga edit sendiri by the way guys. Oh iya, nggak ada tim gitu? Lo No. jadi nggak edit sendiri? Yes. Makanya jangan sering-sering nanyain. Oh, gitu. Kapan video baru, kapan video? Capek anjir. Sabar dulu, kamu sabar. Tahu nggak sih salah satu tren di Indonesia tuh kan yang berhubungan sama horor ya? Kamu juga pernah bikin yang namanya Spooktober kalau nggak salah? Yes. Iya kan? Emang tertarik sama yang horor-horor gitu? Yes. Iya. Yes. Percaya sama hal-hal mistis? I know it's there. Oke, tutup mata, kita sama-sama. Nggak usah. Pernah ketemu setan nggak? Yes. Masa? Yes. Gimana ceritanya ketemu setan? Di rumah eyang almarhum eyang aku, Oke. almarhumah. Oke, gimana? Ya udah lihat kunti 3 meter. Demi apa? Iya. 3 meter? Iya. Tinggi She's banget. tall. Yo. Kuntis are so goddamn tall. Bohong ege, masa 3 meter? No, sumpah. Masa sih? Iya. Tapi kelihatan mukanya nggak? No, the back. Oh, Belakangnya. jadi putih tinggi. Putih tinggi, rambutnya tuh bener-bener yang sampai ke bawah gitu, terus kesetrum gitu. Tau nggak? The first thought, hal pertama yang gue pikir apa? Ini kunti nggak nyalon apa ya? Salah dong. Ngapain mikir kita? Itu tuh pertama kali yang bener-bener nggak transparan, yang bener-bener kayak manusia. Lo kan besar di lingkungan bule ya. Kayak pasti mikir logis dulu daripada kepercayaan gitu. Iya. Berarti crash gitu kayak glitch Iya. gitu. Ini apa? Makanya pas itu tuh aku struggle dulu, ini tuh beneran apa enggak sih? Beneran apa enggak sih? Beneran apa enggak sih? Tapi di satu sisi serem. Iya. Oke, selain kuntilanak pernah ngeliat apa lagi? Genderuwo. Mas, genderuwo. Yes. Pernah lihat yang kayak niruin aku, kembaran aku. Oh, kembaran, iya. Iya. Pernah, mamaku juga. Sebenarnya itu yang bikin aku tahu ada begitu-gituan tuh karena keluarga mamaku yang abnormal. Nggak gitu deh. Jadi, keluarga nyokap lumayan percaya sama hal-hal kayak gitu. Iya, tapi kita emang suka bilangnya abnormal. Abnormal, iya. Pesugihan gitu ya? Enggak sih. Emang bisa, guys. Emang super Jadi akhirnya lo percaya. percaya. Ini yang gue juga penasaran sih. Orang bule tuh ngelihat orang kesurupan tuh gimana ya? Lo ada nggak pengalaman ngelihat orang kesurupan? Pernah. Iya? Iya. Kayak lo mikir kayak ini kayak bohong deh gitu nggak? Iya, awalnya gitu. Tapi kalau udah mulai ngomong kayak, oh iya, nah. Apaan pertama cerita ngelihat kesurupan tuh Itu gimana? pas aku masih kecil. Oke. Jadi oma aku di Belanda yang kesurupan. Hah? Iya. Dia kesurupannya di Belanda? Iya. Lah, tapi setannya bahasa Indonesia? Enggak. Oh, setannya bule? Setannya bule. Ngomong bahasa Belanda? Iya. Keren. Emang setan tuh juga mesti harus ada upgrade ya guys. Iya, omaku. Terus aku lihat, terus lucunya tuh itu tuh lagi kayak eksorsismnya versi Kristen. Oke. Terus katanya sih dipindahin ke pohon yang ada di halaman. Oh, ada gitu juga. Pindah medium. Iya. Terus aku nggak dibolehin lihat lama-lama, jadi terus ke atas. Oh, tapi gitu-gitu nggak? Iya. Terus teriak-teriak. kayak minta nasi putih, telur gitu. Enggak. Tapi aku takut sih pas itu. Tapi itu yang kayak bikin aku. Kalau di Indonesia pernah nggak ngeliat kesurupan? Indonesia Enggak. enggak.
Tapi ngeliat setan pernah di Indonesia. Bedanya berarti setan Indo sama setan bule apa sih? Kalau setan Indo real jelek, like so ugly. Oh kayak physically gitu. Iya. Dan ugly kalau dalam bahasa aku tuh kayak serem banget sih lu anjir. Serem, oke. Yang kayak mukanya meleleh mungkin Iya. atau ada apanya Iya. gitu. Tapi bisa ngeliat setannya dari tinggal di sini atau dari kecil udah bisa Dari tuh? umur 11. Oh berarti pengalaman perdana tuh lihat setan bule. Iya, enggak. Pertama itu lihat ada yang niruin nyokap. Hah? Dan itu titik di mana terus aku mulai ngeliatnya. Tapi itu di Belanda? Iya. Ih hebat ya Belanda ada setan dia. Body experience tau nggak? Oh ini kayak lucid dream gitu? Kayak, Bukan lucid dream, memang copot nyawaku. hah? Iya. Terus ngeliatin diri lagi tiduran, terus aku ke balkon ada mama. Astral projection. Iya, astral projection, iya. Terus ngeliat mama. Terus dia ngajak-ngajak, terus aku nggak mau, terus pas bangun terus habis itu sakit 2 minggu. Wah. Terus dari situ mulai deh ngeliat ada yang ini melayang, ada yang niruin aku, ada ngeliatin almarhum eyangku aku yang bahkan aku nggak inget wujudnya kayak gimana tiba-tiba muncul. Demi apa? Iya. Ih enak banget, seru bisa ngobrol sama orang tua. Sekarang tapi bisa? Nggak bisa? Karena Kenapa? aku lebih mendekati diri sama Tuhan. Kalau sudah mendekat sama Tuhan, ilmu gaib hilang gitu ya? Enggak juga sih. Nggak juga? Tapi mungkin fokusku atau karena aku udah bener-bener lebih berusaha untuk nggak mikir ke situ dulu kalau ada yang kaitan gaib gitu. Gila. Kalau dulu, ya ampun, dulu tuh sama mama kalau di rumah ada yang jatuh, setan pasti. Oh langsung dikaitinnya langsung Iya. ke yang gaib-gaib gitu. Iya. Dia selingkuh? Setan. Setan. Pasti pakai susuk gitu. Tuh gitu-gitu lo percaya nggak? Susuk, terus apa sih namanya, pesugihan lah. Percaya nggak? It's not good. Tapi percaya. Percaya, but it's not good. Oke. Ada. Negatif ya? Negatif. Ih lu kenapa nggak jadi dukun aja? Kan seru tahu dukun. Bayarnya pakai euro tapi. Iya, lu buka praktek tahu di Belanda. Orang bule kan gampang dibego-begoin ya kan. Bisa ya. Lu kalau nggak sukses jadi content creator udah lu ke Belanda jadi dukun. Gue jamin sukses. Bantulah pakai dikit-dikit ramal-ramal, astral projection gitu-gitu, tarot. Gampang. Tapi ya baru tahu loh gue soal ini. Kayak lo anaknya gaib-gaiban gitu. Cuma nggak diseriusin aja gitu karena mendekatkan diri sama Tuhan. Soalnya kan gue mikirnya dia cuma seorang content creator yang berbahasa Belanda, berbahasa Inggris, tapi sekarang bahasa Indonesianya fasih banget gitu. Tapi gue nggak pernah melihat sisi gaib dari lo gitu. Iya, nggak perlu lah. Nggak Udah perlu ya? banyak content creator kayak gitu. Lo kenapa nggak fokusin content creation lo ke hal-hal yang gaib? Enggak. Nggak. Gak mau. Sukses lo bisa lo. Iya. Tapi berhubungan sama gaib. Iya nggak sih. bak- Lo bisa yang ditutup mata itu lukis setan itu. Set telepati ya itu ya. Yang lo bisa lakukan apa ngeramal gitu-gitu bisa nggak? Baca tarot. No. Lo percaya zodiak nggak? Enggak. Gimana ya? Kayak gak mau percaya tapi tuh banyak hal yang kayak iya benar. Zodiak lo apa sih? Coba tebak. Gemini. Absolutely not. Oke. Taurus. Enggak. Virgo. Enggak. Terakhir. Aries. Enggak. Pisces. Bro, sama. Yes. Gila. Pisces gang. Fish gang. Fish gang. Possessive club. Baper club. Lo bisa tanggal berapa lo lahir? 25 Februari. Bestie. Gak usah gitu. Emang kakak berapa? Gue tanggal 10 Maret. Oh, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Tapi lo nggak percaya, tapi cocok. Kenapa? Lo bilang kayak gitu. Iya banyak hal yang kayak misalnya Pisces gini. Oh enggak, sebenarnya bukan zodiak yang aku percaya. Hah? Tapi astrologi. Kayak Kalau sun, zodiak, iya. moon-nya Kalau gitu. zodiak kan benar-benar kayak oke Pisces gini. Oke. Tapi kalau astrologi tuh lebih personal. Itu tuh kayak lebih kayak iya. Mungkin next time lo harus coba weton sih. Tahu weton nggak? Oh yang Jawa. Jawa. Karena Jawa adalah kunci bro. Mau gue bacain nggak weton lo?
Jangan. Masih punya social life nggak lo di luar kehidupan konten lo? Emang introvert ada social life? Iya sih, lebih nyaman di rumah ya. Iya, nggak sih ya, social life aman. Oke. It's fine. Yang jelas berbeda banget sama yang di Belanda dong, ya kan? Iya. Kalau di Belanda kan katanya nggak ada kehidupan di atas jam 7, Iya. kecuali di tourist destination. Iya. Ya kalau di Amsterdam beda ya, Different. kayak party 24 hour gitu. Tapi kalau di Indonesia, lo ngerasa gitu juga? Maksudnya seneng gitu dengan vibe-nya, Seneng nuansanya? sama vibe-nya, kayak walaupun gue introvert tapi tetap ada kehidupan. Di sana ada kopi nako nggak sih? Ya. Nongkrongnya di mana sih kalau anak muda di Belanda tuh? Nongkrongnya anak muda paling ke klub. Ke klub? Iya. Ke klubnya? Iya. Hardstyle, hardcore gitu. Iya, DJ Belanda lah ya. Iya, nggak cocok kalau sama aku. Lo cocoknya apa? Aku nggak sorry. Sorry maaf, ada kesempatan. Cocoknya kayak gimana kalau lo berarti? Kayak on your spare time, what do you do? On my spare time, I like reading books. Dang. Buku-buku tentang Buku-buku. psychology, Oke. metaphysics. Ya gaib-gaib juga ya? Gak gaib, apa ya? Yang gak fisik aja. Oke. Jadi masih suka baca buku. Terus? Suka baca buku, terus kayak ngambil courses online gitu buat nambahin CV, stuff like that. Yang edukatif. Sibuk sama hal untuk memperkaya diri sendiri gitu ya? True. Iya benar ya. I wanna get that back. Kalau ini pertanyaannya sensitif sih kalau menurut orang bule, tapi kalau lo kan udah di Indonesia gitu ya, jadi nggak masalah ya. Iya. Pacar udah ada? Of course. Of course. Lo setengah Indonesia setengah bule, pacarnya harus Indo atau harus bule atau bebas? Bebas. Bebas. Yes. Tapi lebih prefer? Indonesian, we like them seasoned. You like that spice? We like that spice. What kind of spice? No, don't answer. Tapi nggak berpengaruh sama lo bikin konten kayak dia seneng-seneng aja atau Yeah. pernah diajak collab bikin Fully konten gitu? supportive. Ah. No, dia sih lebih suka misterius. Oke. He's not kayak nggak yang kayak lu TikTok creator numpang siapa tahu gue jadi famous, enggak. Oh. He doesn't like. Baru aku mau numpang tenar. Terakhir dari kita untuk lo, what's next for Mela Carly? What's next? You will see. Makanya follow gue di TikTok, Keren IG, banget. dan Keren banget. YouTube. Keren banget. Ini either nggak mau bocorin atau sebenarnya nggak kepikiran what's next apa? I have a lot of plans, boys and girls. You just have to see. That's why you have to follow me once again. YouTube, Instagram, and TikTok. Sekarang closing, tapi pakai bahasa Belanda yang panjang banget. Kayak lo conclusion about our conversation. Oké. Nou, jongens en meisjes, dankjewel voor het kijken naar Inviapop hier met Mela Carly en Careza. We hebben echt heel veel gesproken, heel veel over mij, over Nederland, over mijn social media. En ja, ik hoop echt dat jullie gewoon mij gaan volgen op al mijn social media. Yang kesurupan ceritain juga. Oh ja, tuurlijk. Ja, over al dat mystische gedoe. Ik geloof daar niet in, maar het is een part van Indonesische cultuur. Ja, als je meer wilt weten over mij, dan moet je mij gewoon volgen op Instagram, op YouTube en op TikTok. Allemaal is @melacarly, C-A-R-L-I, oké. En ja, nogmaals, dankjewel. Love you. Sayangi orang tuamu, sampai ketemu di Spill at Inviapop berikutnya. Terima kasih banyak. Teksnya gimana tuh, Bang?